Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil qail wala arda wa ummati wahidun finnar. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, yang kami hormati para habaib, para dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah hadir pada malam ini begitu banyak, yang insyaallah dan wajib ya. Beliau-beliau ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Haji Lalu Fathul Bahri SIP, yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Al-Mukarramun dan para tuan guru, para asatiz yang kami hormati dan muliakan, dan Bapak Camat Batu Keliang Utara, Camat Batu Keliang yang kami hormati, Bapak Kepala KUA Batu Keliang yang saya hormati, dan semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada juga Pak Dewan di sini, Dewan Provinsi yang kami hormati. Hadirin wal hadirat, ayuhat tullab wat talibat. Di sini banyak tulab talibat hadir, alhamdulillah, yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam ini kita bisa merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita rayakan dengan salawat bersama, yang alhamdulillah luar biasa. Aidare berselawat luar biasa. Insyaallah ini akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada panitia, wabil khusus yang baru saja dilantik, yaitu Karang Taruna, yang alhamdulillah mereka ini yang berjuang sehingga kumpulnya kita di tempat ini, membersamai para habaib, para tim hadrah untuk sama-sama berselawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahwa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke dalam diri kita, karena Nur Muhammad ini sebenarnya tidak pernah padam ya. Tinggal bagaimana kita berupaya untuk memasukkan nur itu ke dalam diri kita, yaitu salah satu caranya, salah satu pintunya, salah satu kuncinya adalah banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap cara kita merayakan maulid pada malam ini. Pertama tadi dengan salawatan, dan kita belum berhenti. Selesai tausiah nanti akan dilanjutkan lagi, insyaallah. Tim hadrah tidak akan capek-capek insyaallah sampai subuh. Amin. Tadi juga kita telah menjalankan salah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyantuni anak yatim.
Rasulullah sangat berbahagia malam ini karena beliau senang sekali kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim. Bahkan sampai beliau bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim seperti dua jariku ini di surga, saking dekatnya. Beliau juga sangat cinta kepada anak yatim karena beliau sendiri adalah anak yatim. Ini anak-anak kami yang yatim, jangan berkecil hati. Kalian insya Allah beginilah cara dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi calon-calon orang yang besar, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah menjadi manusia yang sempurna lewat didikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dididik dengan kehidupan yang begitu keras. Beliau lahir dalam keadaan sudah menjadi anak yatim. Makanya beliau sangat cinta kepada anak yatim. Suatu saat beliau melihat anak yatim menyendiri. Di dekat anak yatim ini ada anak-anak yang sedang bermain dengan begitu riang gembira karena pada hari itu adalah hari Aid, hari Idul Fitri. Anak yatim ini sendirian bersedih. Beliau dekati, Rasulullah dekati anak ini. Kenapa kamu tidak ikut bermain dengan teman-temanmu? Kata anak yatim ini, malu saya ya Rasulullah. Mereka punya pakaian baru, saya tidak punya pakaian. Kamu tidak dibelikan oleh orang tua. Kata beliau, bapak saya sudah meninggal dunia waktu perang, berjuang memperjuangkan agama bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak ini ternyata belum kenal bahwa yang berbicara dengannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kecil, ya, dia belum tahu bagaimana rupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ibumu mana? Ibu saya sudah menikah lagi, katanya. Dan sekarang ini ibu saya sibuk dengan suaminya. Saya terlantar. Akhirnya Rasulullah membawa anak ini, ayo ikut ke rumah saya. Ya, sampai di rumahnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Siti Aisyah waktu itu, ayo Aisyah, siapkan makanan, siapkan pakaian untuk anak ini. Nggih, sampai besuh anak ini. Dia minah besuh tebeng pakaian baru. Nggih. Nabi sabda beliau, wahai anakku, maukah Muhammad sebagai bapakmu? Baru anak ini sadar bahwa orang yang dia lawan bicara selama itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anakku, maukah kamu Muhammad menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi bibimu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai menjadi saudaramu. Masya Allah. Maka anak ini mengatakan, ya Rasulullah. Sangat bahagia dia diangkat sebagai anaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo sekarang keluarlah bermain sama teman-temanmu. Maka beliau teriak, anak ini teriak, alhamdulillah, sekarang orang tua saya adalah Nabi Muhammad. Semua anak-anak itu kumpul bersama. Kenapa? Saya sekarang sudah menjadi anaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang lain mengatakan, seandainya orang tua saya ikut mati juga, biar kami juga menjadi anak yatim dan diangkat menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara beliau, memuliakan anak yatim. Insya Allah semua ini mendatangkan berkah. Selawatan yang kita lakukan, santunan anak yatim akan mendatangkan berkah. Lebih-lebih sekarang ini, Masya Allah, kita bersama dengan para habaib. Masya Allah. Ini tetesan darahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau-beliau inilah, ya,
kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita di tengah-tengah kita banyak para habaib, ya, luar biasa. Ya. Wajib kita mencintai mereka. Seandainya zuriyah Nabi ini bukan orang alim saja, wajib kita hormati. Apalagi beliau-beliau ini sudah zuriyahnya Nabi Muhammad, juga adalah sebagai seorang ulama. Double niki. Lamun mobil double kardan. Julumuri langan tak wajib hormati beliau-beliau ini. Enggak. Kalau sekedar ulama, para jamaah mereka mulia karena keilmuannya. Tetapi kalau hilang akalnya seorang ulama, maka ilmunya hilang. Keulamaannya hilang. Tapi kalau seorang dzurriyyah, tetap darah Nabi Muhammad melekat kepada mereka. Maka wajib hukumnya kita menghormati para habaib. Jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang anti kepada para habaib. Ya. Kalau kita aja insya Allah warga Napiara niki Aidare aja sangat-sangat mencintai para habaib. Ibu-ibu, cinta pelungguh jok para habaib. Cinta wajib hukumnya. Berben dan tak ngaku di cinta jok baginda Rasulullah dan kepada zuriyahnya kita ragu para jamaah. Ada suatu kisah. Ada seorang ibu-ibu yang meninggal suaminya, ya, sehingga dia hidup sebagai tulang punggung keluarganya. Anak-anaknya banyak, dan seorang ibu ini adalah seorang syarifah, seorang keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muanjak ninggal selakian, mengeluhlah beliau ini karena susah untuk menghidupi anak-anaknya. Enggih macam lain lalu nunas tulung. Sampailah beliau kepada salah seorang muslim yang kaya raya. Dia datangi. Beliau mengatakan, saya ini seorang syarifah. Saya ini zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya anak banyak. Suami saya meninggal dan saya kesusahan. Mohon diberikan pertolongan. Apa kata orang ini? Betul enggak kamu ini syarifah, katanya. Betul enggak kamu ini keturunan Rasulullah? Banyak penipu sekarang, katanya. Akhirnya dia pindah. Beliau datang minta tolong kepada seorang yang non muslim. Dengan din Islam lain mengenang tolong, dan ditolong dia. Ditolong. Apa yang terjadi? Ini orang muslim yang kaya tapi menolak untuk membantu keturunan Rasulullah dengan rasa ragu bahwa jangan-jangan ini penipu. Apa dia mimpi malamnya? Dia mimpi seperti kiamat terjadi. Dunia ini hancur dan semua orang mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ditolong oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang ini. Tengah-tengah nih. Dia mendekatkan dirinya. Ya Rasulullah, saya juga umatmu. Oh, si dia dah umat ke? Mbe bukti menjadi umat ke? Dik tanda dik tahu apa tanda menjadi umat ke? Ya Allah, dan tertanda isi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbalas karena ada keturunan Nabi yang minta tolong kepada dia
dia ragu dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah juga tidak mau mengakui dia sebagai umatnya. Oh, ndek kedue umat marang kamu. Ya Rasulullah, saya ini umatmu, saya taat. Oh iya, tapi kamu ragu dengan keturunanku, kamu ragu dengan zuriatku. Ada zuriatku datang untuk minta tolong, kamu abaikan dengan alasan kamu meragukannya. Ya Allah, padahal syarat tulung batur dendeknya keturunan Nabi, orang biasa pun wajib kita tolong, apalagi dia adalah keturunan Nabi. Akhir ngase-ngase lalon pete ngelining lalu pete mbe lain mun cerita, oh niki bantu dengan non muslim, lalon peten ngedeng tolong mbe ya sama membantu no. Aku udah naik bantu aku pem komo kepeng pokok nane aku ya bantu nia. Ya Allah, apa ini dengan non muslim onde kayak tukah surga kisi kepeng bahasa. Yuk kan aku sudah non muslim. Iya, tadinya saya non muslim, tapi sekarang saya sudah masuk Islam. Karena saya dapat mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab saya membantu zuriyahnya, saya ketemu dengan beliau dan saya dijanjikan surganya dan saya masuk Islam. Luar biasa. Nah niki para jamaah nggih, jadi wajib kita mencintai zuriyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita hadir makin niki merayakan maulid beliau karena beliau adalah orang yang paling mencintai kita. Kecintaan Nabi kepada kita itu melebihi daripada kecintaan ibu bapak kita kepada diri kita, melebihi daripada kecintaan diri kita kepada diri kita sendiri. Sangat dicinta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan penawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi kena niki, wahai Muhammad, apapun yang kau minta Allah akan berikan sampai engkau puas. Apa jawaban beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jamaah? Wala arda wa ummati wahidun finnar. Saya tidak akan puas ya Allah kalau masih ada satu saja umatku masuk neraka. Nah, itu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini disebut oleh ulama sebagai arja ayatin fil Quran. Ayat yang paling kita harapkan untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat para jamaah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Insyaallah asal kita menjadi umat Muhammad yang wajib kita akan diselamatkan para jamaah. Amin. Mudah-mudahan nggih. Kayu selamat. Jadilah tetap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat para jamaah, beliau keluar masuk neraka untuk menyelamatkan kita. Ara jalemak tiang pelungguh sami saat tamen juluk neraka siluluk dosa. Wan tebeng syafaat lagu luek lalu dosa ketelap. Yang jatuh-jatuh ke dalam neraka niki diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalun Peter si Nabi Muhammad si cinta jok tiang pelungguh sami sanggup beliau masuk ke dalam neraka untuk menyelamatkan tiang pelungguh sami para jamaah. Sampai akhirnya habis dianggap oleh beliau mukarina istirahat. Beliau istirahat fi khaymatih, kenyangkan istirahat, datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, araan masih umat dan karing sekek kemarian tuh. Yau kan wabis sisik peten, wahai jangket dasar-dasar wah peten, wabis, nde araan kemarian, ya kerendetan isi batu neraka. Wasan terlalu dah no jana, pelilo dosa, daga menulalon. Selamatan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
anda nak model-model tiang jadi nabi jar ada benes sikit lalu aja kelelah sedikit latih adu laru rebai tapi saking cintanya beliau kepada umatnya kawan lalu nunas izin kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah ada ternyata umatku masih tersisa mohon izin saya mau menyelamatkan dia lagi ayo Muhammad ambil semuanya lalu selamatan wah lebur para jamaah umat niki wah lebur ke dalam neraka saok si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dimasukkan ke dalam maul hayat kembali dalam wujud manusia nggih taman dok dalam surga itulah bentuk daripada kecintaan baginda Rasulullah kepada tiang pelunggu sami dan kalau kita baca nggih terakhir nggih jadi luar biasa kecintaan beliau kepada baginda Rasul kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi sekedar niki yang bisa tiang sampaikan ampura nggih. Hampir tiang lupa tadi acara niki tiang ngejar dari Korleko nggih. Kalau tiang tidak diingatkan oleh panitia tadi tiang lupa nggih. Masya Allah, jadi karena kebetulan tadi ada kematian keluarga tiang di Korleko sehingga tiang hampir lupa kalau jadwal tiang mangkin niki jadi ampura sekedar niki yang